Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Ferdiar Saputra dengan NPM 2051010233 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung semester 4. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas PPI, yaitu khutbah singkat. Langsung saja pada intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastabaqul khirati aina ma takunu tinkumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulai ini, saya selalu khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah dan intinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah Jumat rahimahumullah, kita sering mendengar berita tentang orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Hal-hal yang melanggar syariat dan sangat memalukan dilakukan di tempat terbuka, atau bahkan sebagainya disebarluaskan melalui media sosial. Perbuatan semacam itu dalam istilah syar'i disebut dengan mujaharah. Dalam kitab Fathul Bahri, karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dijelaskan bahwa mujaharah ada 3 macam. 1. Menampakkan maksiat. 2. Seseorang yang melakukan maksiat dan Allah Ta'ala telah menutupi perbuatan maksiat tersebut, namun dia justru membuka perbuatan maksiatnya. Orang yang melakukan kemaksiatan menceritakan kemaksiatannya karena bangga atau karena mengabaikan tirai penutup yang telah Allah berikan kepadanya. Contohnya adalah sejumlah pemuda pergi ke luar negeri. Salah satu dari mereka melakukan perbuatan keji, zina, dan minum khamr. Lalu dia menceritakan perbuatan maksiat tersebut kepada teman-temannya yang jelek karena rasa bangga dan bersikap meremehkan tirai penutupnya yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, orang-orang fasik yang selalu menceritakan kemaksiatan mereka. Menurut Dr. Muhammad bin Sa'ad Al-Asmi, guru besar Ad-Dirasat Al-Ulya Fakultas Syariah di Universitas Ummul Qura, bentuk-bentuk mujaharah dengan kemungkaran pada masa kini diantaranya adalah seperti bioskop, pamer aurat di layar media, bercampur baur antara pria dan wanita yang bukan mahram, ajakan untuk menari atau dansa, membuka bidang-bidang westernasi, memberantas syiar-syiar keagamaan, dan menyebarkan perbuatan zina melalui media sosial. Masyarul muslimin rahimakumullah, mujaharah dengan kemaksiatan itu dilarang keras dalam syariat Islam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka
azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 19. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang suka menyebarluaskan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat manusia. Lantas bagaimana dengan orang yang melakukan kemungkaran dan mengumumkannya, serta membuka kemungkaran yang dilakukan itu di hadapan khalayak umum? Imam Al-Bukhari dan Muslimin meriwayatkan sebuah hadis dari Salim bin Abdillah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang melakukan mujaharah. Dan termasuk perbuatan mujaharah terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Dia justru berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini begitu. Sebenarnya pada malam hari rohnya telah menutupinya, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap apa yang Allah telah tutup darinya. Selanjutnya ada bahaya mujaharah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dr. Abdullah bin Hamad As-Syakir, profesor dan kepala jurusan fikih di Fakultas Syariah Universitas Al-Qasim, menegaskan bahwa mujaharah adalah dosa yang lebih besar dan memiliki efek yang lebih buruk pada masyarakat daripada tindakan dosa secara rahasia. Bahkan mujaharah adalah dosa lain yang ditambahkan ke dosa itu sendiri. Karena pengaruh yang buruk pada masyarakat, diantara pengaruh buruknya adalah yang pertama ada mujaharah memotivasi para pelaku maksiat untuk berbuat maksiat, menghilangkan keburukan maksiat dari dalam jiwa dalam jangka panjang. Jiwa itu jika terbiasa melihat sesuatu, maka jiwa tersebut akan menjadi akrab dengan hal tersebut. Mujaharah itu merupakan bentuk perlawanan terbuka kepada Allah Ta'ala dengan maksiat. Pelaku maksiat secara rahasia tidak merugikan siapapun kecuali dirinya. Dan jika dia melakukan secara terbuka, hal itu akan menimbulkan madarat bagi orang lain. Nabi SAW telah memberitahukan bahwa melakukan mujaharah dengan maksiat itu akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah salah satu dari 10 keluarga muhajirin yang berhadap di tempat tinggal Rasulullah SAW. Beliau menghadap ke arah kami kemudian bersabda, wahai kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menyampainya. Tidaklah nampak zina di suatu kaum pun sehingga mereka melakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkit generasi sebelumnya. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpa susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat hartanya, enggan menunaikan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Hujan tidak turun, dan sekiranya bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan turun kepada mereka. Tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka, orang kafir, berkuasa atas mereka. Lalu musuh tersebut merampas sebagian apa yang mereka miliki. Dan selama pemimpin mereka, kaum muslimin tidak berhukum dengan kitabullah atau Al-Quran dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah, syariat Islam, kecuali Allah akan menjadikan mereka saling bertikai satu sama lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah halaman 432 nomor 4019 dan syahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Syahih Al-Jami' As-Saghir. Masyiral muslimin arsyadakumullah, tidak diragukan lagi salah satu solusi untuk mengatasi fenomena mujaharah dengan maksiat adalah dengan mendidik masyarakat tentang bahaya dosa. Bahwa dosa itu akan semakin besar dan pengaruhnya semakin buruk akibat perbuatan mujaharah dengan maksiat. Memang ada sekelompok masyarakat dapat mengambil faedah dari penyuluhan dan nasihat untuk membangkitkan kebaikan dan rasa takut kepada Allah Ta'ala serta rasa malu kepadanya di dalam hati masyarakat tersebut. Tetapi sebagian masyarakat lainnya ada yang tidak mempan dengan nasihat dan tidak bisa dicegah dengan pelajaran. Dia harus diberi peringatan dan diberi hukuman. Utsman radhiyallahu anhu berkata, Allah benar-benar akan mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak Allah cegah dengan Al-Quran.
Jika nasihat tidak lagi bermanfaat, yang tersisa hanyalah menghalangi para pelaku mujaharah dengan maksiat melalui hukuman yang bersifat mendidik untuk melindungi mereka dari kejahatan mereka sendiri dan untuk melindungi masyarakat dari kelancangan dan perilaku mujaharah mereka terhadap dosa-dosa mereka. Semoga suatu saat nanti negeri ini mengkombinasi sistem hukum yang berbasis kepada syariat Islam sehingga memudahkan kaum muslimin untuk kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya saat ada perselisihan di antara mereka. Berhukum dengan hukum Allah dan Rasul itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada takhut, padahal mereka telah diperintah mengingkari takhut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah yang mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerimamu, taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 60-65. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqul qawlu azza wa astaghfirullah illa wa lakum wa lisairil muslimi min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illa huwa ilyas sholli wa asyhadu anna muhammadan khatamul anbiya'i wa mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibud da'wat. Rabbana la tukhzina in naslina aw khatana rabbana wa la tahmil alaina isran kama khalmatu allazina min qablina rabbana wa la tuhamilna ma la tuqat lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.